Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hujan nggak di tempat kalian? Tempat saya di Jakarta hujan terus nih. Kali ini dapur Alisa bikin roti yang isinya coklat sama keju. Ujungnya ada coklatnya kayak gini dan insya Allah ini lembut banget. Kali ini dapur Alisa pakai resep untuk terigunya cuma 250 gram saja. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggandakan atau mau bikin 2 resep, tinggal dikalikan jadi setengah kilo terigu. Ini lihat nih, lembut banget. Kemudian ini untuk coklatnya ini nanti kering ya teman-teman ya, kalau udah dingin. Yang di bagian ujung kanan dan kirinya ini seperti ada di bakery nih. Saya pernah lihat di salah satu bakery ada ujungnya ada coklatnya kayak gini. Oke, kita mulai ya teman-teman. Yang pertama ini susu saya pakai 140 susu cair dingin 140 ml. Kemudian 1 kuning telur, kemudian raginya cuma 4 gram, kemudian gulanya 40 gram saja. Kemudian kita aduk. Ini saya pakai metode langsung ya. Oke, kalau sudah disisihkan, kemudian terigu saya pakai 250 gram, kemudian susu bubuknya 15 gram. Jadi ini konsentrasi susunya lebih banyak ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, lalu masukkan ke dalam adonan yang cair tadi. Aduk biar tercampur rata, kemudian kita akan mixer. Di video kali ini saya akan membahas cara menggunakan mixer, standing mixer ya teman-teman, gimana saya pakainya. Nah, ini yang pertama, saya mixer di posisi 1 dulu, kecepatan 1, ini biar tercampur aja antara adonan basah dan adonan keringnya. Nah, sampai seperti ini pakai speed yang paling rendah ya. Kemudian saya akan masukkan 2 gram garam sama 40 gram margarin. Saya pakainya Blue Band Master, itu margarin mix mentega merek Blue Band Master. Kemudian kalau sudah, saya akan mixer lagi pakai kecepatan rendah lagi ya. Tuh, coba kita lihat, pakai kecepatan yang rendah dulu, nomor 1, biar mencampur antara adonan dan margarinnya. Jadi kalau kita langsung pakai kecepatan tinggi, itu cenderung panas, nanti dia ngerusak adonan ya teman-teman. Nah, ini biar aja nih kayak gini. Coba kita lihat, nah nanti akan kecacah kayak gini, itu artinya kecampur dia. Yang tadinya misah, dia akan berbentuk kayak gini biar bercampur. Nah, ini udah kayak gini teman-teman, udah lebih ini lagi. Biasanya kalau kayak gini, saya akan menaikkan speed dari mixer ini. Saya biasa di 3 atau 4. Kalau untuk mixer yang saya gunakan itu untuk roti, dia standarnya sampai 6 ya teman-teman. Dia akan kayak gini, lama-lama dia nanti akan lengket. Jadi tadi tuh saya pakai 3 dulu, kemudian ini yang di fase 4. Di fase 4 tuh kayak dia mau banting-banting gitu teman-teman. Jadi kita mau ambil yang posisi kalis elastisnya tuh yang di tahap final ini. Oke, kita lihat beberapa saat nih udah
campur lagi, udah hampir kalis ya teman-teman. Coba kita lihat nih, tuh kayak gini. Ini posisi 4. Tadi itu kayak azan dulu nih teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Intinya jangan cepat-cepat naikin speed untuk apa namanya, mixernya, kecepatan mixernya. Pelan-pelan aja. Nah, ini hasilnya tuh lentur banget kayak gini. Kita pelan-pelan, coba kita bentangkan, kita lihat hasilnya kayak gimana. Bagus kan? Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan standing mixer. Kalau untuk pakai hand mixer juga sama, jangan step tinggi dulu, pelan dulu, baru. Nah, ini kemarin rencananya saya itu mau langsung tutup pakai bolnya ini, kemudian saya tinggal setengah jam. Tapi rupanya saya diajak ke pasar yang agak jauh sama suami saya. Akhirnya ya udah deh, saya masukkan kulkas kemarin adonannya. Nah, ini saya bulatkan dulu. Ini makan. Nah, akhirnya saya masukkan ke Tupperware, kemudian saya masukkan kulkas. Saya tinggal kurang lebih 2 jaman lah di dalam kulkas. Tapi dia tetap mengembang teman-teman. Ini saya masukkan kulkas. Nah, ini setelah kurang lebih 2 jam di dalam kulkas, dia tetap mengembang kayak gini ya teman-teman, sampai ke atas kayak gini. Cuma dia kayak setengah beku gitu loh, tapi masih lembek. Nah, ini kayak atasnya kayak agak kering gitu. Nah, sebenarnya kalau menangani adonan yang keluar dari kulkas kayak gini, itu sebaiknya didiamkan dulu biar dia kembali ke suhu ruangan. Nah, saya udah mau ikut. Nah, ini kan atas agak kering, bawahnya agak lembek. Tapi karena saya buru-buru juga, akhirnya saya cuma kempiskan aja, saya timbang, kemudian saya timbang-timbang aja masing-masing 55 gram. Kurang lebih ini jadi 9, 500 gram tadi saya jadi 9 adonan. Nah, setelah saya timbang, itu nanti saya rounding, kemudian saya diamkan. Nah, ini saya selesaikan dulu deh untuk nimbangnya. Nah teman-teman, kalau sudah mau rounding, tadi kan ada permukaan atas yang agak kering ya tuh ya, kemudian bawahnya lebih basah. Dibalik ya teman-teman, jadi yang bagian dalam itu adonan yang bagian atas, yang luarnya yang basah. Jadi yang kering biar ada di bagian dalam. Sebenarnya bukan kering yang gimana sih, tapi nanti itu karena suhu aja. Nanti kalau kita diamkan dia akan normal, akan lembek lagi. Ini rounding dulu sampai habis. Nah, kalau sudah di rounding semua, kemudian saya istirahatkan kurang lebih setengah jam. Nah, ini hasilnya. Dia tetap empuk ya teman-teman. Tuh, tetap lembek karena dia suhunya sudah normal sesuai dengan suhu ruangan. Nah, saya ambil satu. Ini seperti biasa aja bikin kue biasa, kayak kue pisang gitu. Ini gilas bagian permukaan atasnya, kemudian balik. Teman-teman kalau mau bentuknya memanjang, bikin persegi panjang. Tapi kalau bentuknya nanti agak lebih kotak, bikin persegi. Ini saya bikin yang persegi panjang.
Kalau sudah isi dengan filling coklat seperti yang sebelumnya saya cerita di video saya sebelumnya, saya punya coklat banyak, jadi saya harus habiskan sebelum expired. Kemudian saya tambah keju di sini. Teman-teman, kalau punya pisang mau diisi pisang juga nggak masalah, lebih enak lagi. Ini variasinya bebas ya. Kemudian tinggal kita terangkupkan begini, tutup ke depan. Kemudian kita tinggal potong bagian tengahnya. Kita buat garis-garis, tapi jangan putus ujungnya. Kenapa ujungnya nggak boleh putus? Karena nanti pada saat mengembang biasanya kalau dia putus itu dia nggak akan ngunci, teman-teman. Dia akan mekrok gitu. Apa ya bahasanya mekrok tuh buat kalian? Jadi nggak ngunci lah intinya. Nggak mulus bawahnya. Nah, tinggal gulung seperti ini, kemudian rapatkan, udah tinggal kunci. Saya yakin teman-teman sering sih ini bikin yang seperti ini ya. Banyak di video-video YouTube yang bikin roti pisang nih kayak gini. Cuma kita bikin variasi untuk pecinta coklat, ujungnya nanti kita akan kasih coklat. Oke, ini udah. Kemudian saya akan ulang satu video lagi ya. Satu adonan lagi ya. Silahkan disimak ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal biarkan dia mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kemudian, kalau sudah mengembang kayak gini, tinggal kita brush pakai campuran kuning telur dan susu. Kalau sudah, tinggal kita panggang. Seperti biasa, saya pakai oven listrik dan oven gas. Oven listriknya saya pakai oven listrik Kirin lama. Saya biasanya setel tuh pas di awalnya tuh 160 selama startnya 40 menit. Jadi itu pembakarannya kurang lebih 25 menit lah. Tapi waktu mulai start memanaskan itu saya ambil di angka 40. Terus pakainya api atas dulu, baru pas terakhirnya nanti bawah. Nah, untuk oven gas saya pakai 155 kurang lebih 20 menit. Nah, ini untuk coklatnya, saya kurang lebih pakai 150 gram coklat, terus saya tambahkan 30 gram margarin. Nanti ini di steam gitu ya teman-teman. Kurang lebih itu nanti konsistensinya akan jadi seperti ini. Nanti teman-teman kira-kira sendiri ya, mau lebih padat lagi atau lebih cair lagi silahkan, ini bebas. Yang jelas nanti dia akan butuh waktu untuk mengeras. Nah, ini yang dari yang dari oven udah mateng, yang listrik tadi duluan.
Kita oles dulu pakai margarin. Masih panas-panas. Kemudian kalau sudah dioles semua, yang satu juga udah mateng. Nah, ini yang coklat tadi ya. Ini kalau teman-teman punya tempat buat meniriskan yang proper, nggak apa-apa, bebas aja. Mau taruh di loyangnya langsung juga nggak apa-apa, nggak ditiriskan. Nah, ini tinggal dicelupkan bagian ujungnya. Biasanya sarung tangannya 2 ya teman-teman. Saya lupa. Oke, kemudian satu lagi yang bagian ujung satunya. Mau sampai sedikit ke tengah, mau cuma sampai ujungnya, bebas, terserah teman-teman. Yang pokoknya untuk yang coklat ini tuh sesuai kebutuhan aja teman-teman. Bisa dikurangin juga. Lakukan semuanya sampai habis ya. Saya pindahkan dulu sendoknya biar nggak ganggu. Oke, kita celup lagi. Kita celup. Roti ini tuh wangi sama menurut saya cantik. Saya senang dengan resep yang ini. Nah, ini kayak gini. Kalau di toko roti saya lihat dia tengahnya itu nggak ada dibelah-belah dibikin garis kayak gini. Dia cuma polos aja. Nah, lakukan semuanya sampai habis ya teman-teman semuanya. Hasilnya kayak gini. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Kalau mau jualan, kalau mau buat dimakan sendiri, jangan lupa lihat roti-roti di dapur Alesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.